Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Langit Hitam. Tempat di mana kisah nyata, horor mistis dan penuh hikmah selalu terasa dekat dengan kehidupan kita. Cerita kali ini adalah cerita tentang seorang gadis bernama Nadia yang hidupnya hancur setelah diusir pamannya sendiri, tapi justru menemukan takdir tak terduga yang mengubah segalanya. Bukan cerita cinta biasa, bukan juga sekedar kisah mistis. Ini tentang diterima dan dicintai dengan tulus oleh sosok yang bukan manusia. Dan seperti biasa, siapkan hati, pikiran dan posisi duduk yang nyaman, karena kisah ini akan membuatmu merinding sekaligus tersentuh. Nadia adalah seorang gadis yatim piatu. Ayah dan ibunya meninggal dalam kecelakaan ketika ia masih SMA. Setelah itu ia tinggal bersama pamannya, satu-satunya keluarga yang tersisa. Tapi bukan kasih sayang yang ia dapatkan. Sang paman justru memperlakukannya seperti pembantu rumah tangga, disuruh mengerjakan semua pekerjaan dari pagi sampai malam, tanpa sedikit pun dihargai. Lebih parah lagi, istri pamannya membenci Nadia. Dalam rumah itu, ia dianggap beban, dianggap pembawa sial, dan selalu disalahkan atas segala hal kecil. Bahkan ketika mereka lapar, Nadia yang harus mencari makanan walau tidak punya uang sama sekali. Suatu malam, tepat setelah hujan deras mengguyur kampung kecil itu, terjadi pertengkaran besar. Paman Nadia menuduhnya mencuri uang padahal bukan ia pelakunya. Nadia berusaha menjelaskan tetapi tak ada yang ingin mendengar. Air matanya jatuh, bukan hanya karena tuduhan itu menyakitkan, tapi karena ia sadar, hatinya sudah terlalu lelah tinggal di rumah tersebut. Dan malam itu, tanpa ampun, pamannya berteriak keras di depan semua tetangga. Mulai sekarang, jangan pernah kembali ke rumah ini. Kamu bukan siapa-siapa di sini. Rumah yang selama ini memberinya tempat berteduh, kini terasa seperti neraka. Nadia keluar hanya membawa satu tas lusuh berisi baju seadanya. Tak ada tempat untuk pergi, tak ada keluarga, tak ada uang. Ia berdiri di tepi jalan desa yang gelap, hanya diterangi lampu jalan redup yang berkelip pelan. Angin malam terasa menusuk tulang. Tidak ada satupun yang menolongnya. Semua menutup pintu, berpura-pura tidak melihatnya. Jalanan lengang tapi seperti ada yang memperhatikannya dari kejauhan. Seolah ada mata-mata tak terlihat yang memantau setiap langkahnya. Nadia berjalan tanpa tujuan, mengikuti jalan setapak menuju hutan kecil di belakang kampung. Langkahnya makin jauh, hingga ia sadar ia sudah berada di tengah pepohonan tinggi yang sunyi. Tidak ada suara manusia, hanya suara angin dan gemerisik dedaunan. Namun anehnya, meski hutan itu terkenal menyeramkan dan jarang ada yang berani masuk malam-malam, Nadia tidak merasa takut. Justru ada perasaan damai yang menyelimuti. Sampai tiba-tiba cahaya keemasan muncul di kejauhan. Sangat terang, namun tidak menyakitkan mata. Nadia berhenti, terpaku. Cahaya itu bergerak perlahan, seperti seseorang sedang berjalan ke arahnya. Dan pada saat cahaya itu semakin dekat, ia melihatnya. Seorang pria muda berdiri di hadapannya, tinggi, berwajah teduh, matanya tajam tapi lembut. Pakaiannya seperti orang pedalaman, namun tampak sangat bersih dan rapi. Tidak ada suara langkah ketika ia muncul, seolah ia muncul begitu saja dari dalam cahaya. "Jangan takut," ucapnya pelan. Suaranya begitu menenangkan. "Aku sudah lama memperhatikanmu. Malam ini, kamu tidak perlu sendirian lagi." Nadia terdiam, merasakan ketenangan aneh yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Pria itu kemudian tersenyum. "Namaku Ardan, dan aku sudah menunggumu." Nadia tersentak pelan, bingung sekaligus penasaran. Menunggunya? Untuk apa? Dan yang lebih aneh lagi, dari mana pria ini berasal? Kenapa ia muncul di tengah hutan pada malam seperti ini? Namun ia belum tahu. Malam itu adalah awal dari perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Awal dari kisah cinta yang tidak pernah ia bayangkan. Awal dari pertemuan dengan kaum bunian, dan kini, perjalanan itu baru saja dimulai. Nadia berdiri kaku di depan pria bernama Ardan itu. Jantungnya berdetak begitu keras hingga terasa menyakitkan. Entah kenapa, ia tidak merasa terancam, padahal ia sendirian di tengah hutan, malam hari, bersama orang asing yang entah dari mana asalnya. Justru sebaliknya, ia merasa aman, dan itu membuatnya semakin bingung. Ardan menatapnya lembut, seperti sudah mengenalnya sejak lama. "Nadia," ucapnya pelan, "malam ini kau telah memilih jalanmu sendiri. Tidak ada lagi yang perlu kau takuti. Ikutlah denganku."
Nadia tersentak. "Bagaimana kau tahu namaku?" Suaranya gemetar, hampir tidak terdengar. Ardan tersenyum kecil, tapi matanya menyiratkan sesuatu yang dalam. "Aku selalu mengingat nama seseorang yang sudah ditakdirkan." Kata-kata itu membuat Nadia terdiam. Ia tidak tahu apa maksudnya. Takdir? Dengan siapa? Untuk apa? Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Ardan mengulurkan tangan. Tangan yang tampak hangat dan bersih, meski mereka berada di tengah hutan basah seusai hujan. "Percayalah, kau tidak sendirian lagi." Ada keraguan besar di hati Nadia, tapi ada pula keputusasaan yang lebih besar. Ia baru saja kehilangan tempat tinggal, keluarga, dan harga diri. Dunia manusianya sudah menolaknya. Dan malam itu, ia merasa tidak punya alasan untuk menolak seseorang yang memberikan uluran tangan dengan cara begitu tulus. Nadia mengangsurkan tangannya perlahan. Begitu ujung jemari mereka bersentuhan, tubuhnya merinding hebat. Bukan karena dingin, tapi karena rasa hangat yang menjalar cepat seperti listrik lembut yang menenangkan. Dalam sekejap, cahaya keemasan yang tadi muncul kembali bersinar, kini jauh lebih terang. Angin berhembus kuat tapi tidak menyakitkan. Daun-daun beterbangan melingkar di sekitar mereka seperti pusaran cahaya. Nadia memejamkan mata, merasa tubuhnya seperti melayang. Dan ketika ia membuka mata kembali, dunia di sekelilingnya sudah berubah. Ia tidak lagi berada di hutan gelap itu. Sekarang ia berdiri di sebuah desa yang indah, diterangi cahaya lembut berwarna kuning keemasan. Rumah-rumah kayu berdiri rapi, sangat bersih, dan tampak jauh lebih megah daripada rumah adat manapun yang pernah ia lihat. Udara terasa hangat, segar, dan damai, seperti pagi hari di pedesaan paling tenang di dunia. Namun yang paling membuat Nadia terdiam adalah sosok-sosok manusia yang sedang berjalan di sana-sini. Mereka tampak seperti manusia biasa, cantik, tampan, bersih, dan memiliki aura lembut yang menenangkan. Tidak ada satupun yang terlihat tua, semuanya tampak sebaya, mudah, dan sempurna. Nadia memandang berkeliling dengan mulut ternganga. Di mana ini?" Suaranya pecah, hampir tidak terdengar. Ardan berdiri di sampingnya, menatap pemandangan itu dengan bangga. "Inilah rumah kami, tempat di mana kau tidak akan disakiti lagi." Nadia mengerjap. Rumah kalian?" Ardan menatapnya tanpa berkedip. "Ini adalah kampung kami, Kampung Bunian." Kata itu membuat Nadia membeku. Ia pernah mendengar cerita tentang Bunian sejak kecil, makhluk halus yang rupanya seperti manusia dan hidup di dimensi lain. Mereka dikenal misterius, tidak semua orang bisa melihat mereka, apalagi masuk ke kampung mereka. Tapi biasanya itu hanya dianggap dongeng atau cerita orang tua. Nadia mundur setengah langkah. "Kau bukan manusia?" Ardan tersenyum lembut. "Kami bukan seperti yang manusia ceritakan. Kami tidak memakan manusia, kami tidak menculik tanpa sebab. Kami menjaga keseimbangan antara dunia kalian dan dunia kami. Dan terkadang kami menolong jiwa yang tersesat." Nadia menunduk, suaranya pecah menahan tangis. Sepanjang hidupnya ia merasa sendirian, tidak diinginkan, dianggap beban. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, seseorang berkata ia pantas bahagia. Ardan menatapnya dalam-dalam. "Di tempat ini, tidak ada yang menilai dari darah atau keluarga. Tidak ada yang menyakitimu. Kau diterima apa adanya." Nadia menutup wajahnya dengan tangan, menangis pelan. Bukan karena takut, tapi karena lega. Ardan menatapnya dengan penuh kasih sayang. "Aku membawamu ke sini karena aku ingin melindungimu, tapi bukan itu satu-satunya alasannya." Nadia mengangkat kepala pelan, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ardan menarik nafas dalam, suaranya berubah menjadi lebih serius. "Aku membawamu ke sini karena aku telah memilihmu menjadi pendampingku." Nadia membeku. "Pendamping? Maksudmu menikah?" Ardan mengangguk pelan. "Jika kau bersedia." Dunia Nadia seakan berhenti berputar. Diusir dan dibuang manusia, tapi diminta menikah oleh seorang Bunian yang menyelamatkannya. Apa yang harus ia lakukan? Dan apa konsekuensi dari pilihan itu? Nadia berdiri terpaku.
Tubuhnya terasa ringan, namun pikirannya bergemuruh hebat. Kata-kata Ardan terus terngiang di kepalanya. Pendampingku, menikah, pilihan. Semua terlalu cepat, terlalu tiba-tiba. Seperti mimpi yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin setelah seumur hidup menderita, tiba-tiba seseorang menawarkan kebahagiaan seperti itu? Ardan menundukkan kepala sedikit. Sikapnya penuh hormat. Aku tidak memaksamu, Nadia. Kau berhak menentukan hidupmu sendiri. Tapi aku harus jujur. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku merasa kau adalah seseorang yang berbeda. Nadia menelan ludah, berusaha menata nafasnya. Kapan kau melihatku pertama kali? Ardan tersenyum samar. Beberapa tahun yang lalu, saat kau masih duduk di taman kecil dekat rumah pamanmu, kau menangis sendirian waktu itu. Tidak ada yang melihatmu, tidak ada yang peduli. Tapi aku melihatmu. Suara Ardan terdengar begitu tulus, tidak berlebihan, tidak dramatis. Sejak hari itu, aku berdoa agar suatu hari aku bisa melindungi hatimu. Nadia menunduk, bibirnya bergetar. Tidak pernah sekalipun ada yang mengatakan hal seperti itu padanya sebelumnya. Semua orang di hidupnya hanya menghakimi, menyakiti, dan meninggalkannya. Ardan melanjutkan pelan seolah takut melukai. Tapi aku bukan manusia. Jika kau memilih tinggal di sini, hidupmu akan berubah selamanya. Kau tidak akan bisa kembali bebas seperti dulu. Dunia manusia akan melihatmu seperti menghilang. Nadia mengangkat wajah, terkejut. Tidak bisa kembali. Ardan menggeleng pelan. Kau bisa kembali tapi tidak dengan cara yang sama. Dunia kami tidak terlihat bagi manusia, kecuali bagi mereka yang diizinkan. Jika kau memilihku, kau akan menjadi bagian dari kami. Kau akan melihat apa yang manusia tidak bisa lihat. Nadia merasakan dadanya sesak. Bertahun-tahun ia bermimpi pergi dari rumah paman dan memulai hidup baru, tapi ia tidak pernah membayangkan jalan keluar seperti ini. Ardan menatapnya dengan mata yang penuh ketulusan, bukan paksaan. Namun sebelum kau memutuskan, ada yang harus kau lihat. Ia memberi isyarat agar Nadia mengikutinya. Mereka berjalan melewati jalanan kampung yang sepi dan indah itu. Cahaya keemasan dari lentera-lentera kayu menghangatkan suasana malam. Udara terasa bersih, berbeda dengan dunia manusia yang penuh beban dan kebisingan. Di sepanjang jalan, orang-orang bunian tersenyum ramah kepada Nadia. Tatapan mereka tulus, bukan tatapan merendahkan seperti manusia di kampung asalnya. Tidak ada yang memandangnya dengan curiga atau benci. Tidak ada yang menggunjing atau mengejek. Justru sebaliknya, mereka seperti menyapa seorang tamu yang sangat dihormati. Selamat datang, bisik salah satu wanita bunian yang lewat, senyumnya hangat. Nadia hampir menangis lagi, tetapi ia menahannya. Di dunia manusia, ia hanya dianggap beban, dianggap pembawa sial. Di dunia ini, ia diperlakukan seperti manusia normal, seperti seseorang yang layak dihargai. Ardan kemudian mengajak Nadia menuju bangunan indah di tengah kampung, semacam balai besar dengan ukiran kayu halus dan cahaya keemasan yang memancar dari dalam. Di dalam bangunan itu, seorang lena tua berwibawa sudah menunggu, mengenakan pakaian tradisional dengan motif rumit dan wajah yang penuh ketenangan. Nadia, inilah ayahku, pemimpin kampung ini. Lelaki itu menatap Nadia dengan damai. Selamat datang, anakku. Kau berada di tempat yang aman. Kami menghormatimu karena Ardan telah memilihmu. Ia jarang sekali meminta sesuatu, apalagi hal yang sebesar ini. Nadia memungkuk gugup, tidak tahu harus berkata apa. Pria tua itu melanjutkan, kami bukan mengambilmu dari dunia manusia. Dunia manusialah yang melepaskanmu. Di sini, kau bisa memulai hidup baru, tapi kau harus memilih dengan yakin. Menjadi bagian dari kami berarti hidup dengan aturan kami, dan salah satunya adalah menghormati ikatan. Nadia memejamkan mata pelan. Tidak pernah sekalipun ada yang mengatakan hal seperti itu padanya sebelumnya. Semua orang di hidupnya hanya menghakimi, menyakiti, dan meninggalkannya. Ayah Ardan menatapnya lembut. Aku hanya bertanya satu hal. Apakah kau ingin hidup dengan damai?
Pertanyaan itu menghantam hati Nadia seperti badai. Selama ini, ia hanya ingin satu hal, kedamaian. Nadia membuka mata pelan, menatap Ardan yang berdiri dengan raut penuh harap. Ia menghela nafas panjang dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menjawab dengan ketulusan penuh. Jika boleh memilih, aku ingin merasakan hidup yang tidak menyakitiku lagi. Ardan tersenyum, matanya berkaca-kaca. Nadia, maukah kau menjadi pendampingku? Hening begitu panjang, seakan seluruh kampung menahan nafas. Dan akhirnya Nadia berkata, "Ya, aku bersedia." Balai itu dipenuhi cahaya keemasan, lebih terang daripada sebelumnya. Semua tersenyum, menunduk hormat. Malam itu, keputusan besar telah dibuat. Tapi Nadia belum tahu, setiap kebahagiaan di dunia ini memiliki harga. Dan harga itu akan mulai tampak perlahan di hari-hari setelah pernikahan mereka. Suasana malam itu terasa seperti sesuatu yang hanya ada dalam cerita legenda. Kampung Bunian diterangi ribuan lentera kecil yang mengambang di udara, seolah bintang-bintang turun dari langit untuk menyaksikan sebuah peristiwa penting. Musik lembut terdengar dari alat musik tradisional yang belum pernah Nadia lihat sebelumnya. Nada-nadanya indah, menenangkan, dan terasa langsung menyentuh hati. Nadia duduk di sebuah kursi kayu berukir indah, mengenakan pakaian putih berkilau yang begitu lembut di kulit, seolah tidak memiliki berat sama sekali. Rambutnya disanggul rapi dengan hiasan bunga kecil yang memancarkan cahaya halus. Ketika ia menatap cermin perak di hadapannya, ia nyaris tidak mengenali dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar terlihat seperti seseorang yang berharga. Para wanita Bunian membantu menyiapkannya dengan penuh hormat dan kelembutan. Tidak ada satupun dari mereka yang menunjukkan rasa iri atau meremehkan. Mereka memperlakukannya seolah ia adalah bagian dari keluarga mereka yang paling berharga. "Tidak perlu gugup," ucap salah satu dari mereka sambil tersenyum hangat. "Ardan telah menunggumu sangat lama. Ia beruntung bisa memilikimu." Nadia hanya tersenyum kecil. Dalam hati masih menggema rasa tidak percaya bahwa seseorang menginginkannya, mencintainya, dan memperjuangkannya. Di luar balai, Ardan berdiri mengenakan pakaian tradisional indah berwarna putih dan emas. Sorot matanya tenang dan bahagia. Ketika Nadia keluar dan melangkah mendekatinya, seluruh kampung berdiri dan memberi hormat. Diam tanpa suara, cara tertinggi mereka memberi penghormatan. Upacara pernikahan berlangsung sederhana namun sakral. Tidak ada keramaian berlebihan, hanya janji, tatapan mata yang penuh ketulusan, dan restu dari pemimpin kampung. "Nadia," ucap Ardan dengan suara dalam dan mantap. "Di hadapan seluruh kampung dan leluhur kami, aku berjanji akan melindungimu, menghormatimu, dan mencintaimu tanpa syarat selamanya." Nadia menahan napas. Air mata menggenang bukan karena sedih, tetapi karena hal yang tidak pernah ia bayangkan akan terjadi dalam hidupnya. "Ardan, aku berjanji akan menghargai kepercayaanmu dan menjaga ikatan ini dengan sepenuh hatiku." Ketika kedua tangan mereka disatukan, cahaya keemasan muncul lagi, jauh lebih terang daripada sebelumnya, membungkus mereka dalam lingkaran bersinar. Semua orang menunduk hormat, dan musik sakral mulai dimainkan. Malam itu, Nadia resmi menjadi bagian dari dunia Bunian. Ia tidak lagi sendirian. Setelah upacara selesai, pasangan itu dibawa ke sebuah rumah indah di tepi danau jernih yang memantulkan cahaya bulan dengan sempurna. Rumah itu dibangun dari kayu halus berwarna coklat kemerahan dengan ukiran halus di setiap sudutnya. Ardan membuka pintu dan mempersilahkan Nadia masuk. "Mulai malam ini adalah rumah kita," katanya perlahan. "Tidak ada yang boleh menyentuhmu atau menyakitimu lagi. Kau aman di sini." Nadia memandangi interior rumah yang hangat dan tenang. Perabotannya sederhana, tetapi sangat indah dan elegan. Ia menyentuh permukaan meja kayu halus. Rasanya seperti menyentuh air, lembut dan bersih. Namun di antara keindahan itu, Nadia mulai merasakan sesuatu yang aneh.
Ada semacam energi yang memenuhi ruangan, menekan namun tidak menyakitkan. Seperti ada sesuatu yang bersembunyi, menunggu. Ia berbalik menatap cermin perak di hadapannya. Ia nyaris tidak mengenali dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar terlihat seperti seseorang yang berharga. Para wanita bunian membantu menyiapkannya dengan penuh hormat dan kelembutan. Tidak ada satupun dari mereka yang menunjukkan rasa iri atau meremehkan. Mereka memperlakukannya seolah ia adalah bagian dari keluarga mereka yang paling berharga. "Tidak perlu gugup," ucap salah satu dari mereka sambil tersenyum hangat. "Ardan telah menunggumu sangat lama. Ia beruntung bisa memilikimu." Nadia hanya tersenyum kecil. Dalam hati masih menggema rasa tidak percaya bahwa seseorang menginginkannya, mencintainya, dan memperjuangkannya. Di luar balai, Ardan berdiri mengenakan pakaian tradisional indah berwarna putih dan emas. Sorot matanya tenang dan bahagia. Ketika Nadia keluar dan melangkah mendekatinya, seluruh kampung berdiri dan memberi hormat dengan diam, tanpa suara. Cara tertinggi mereka memberi penghormatan. Upacara pernikahan berlangsung sederhana namun sakral. Tidak ada keramaian berlebihan. Hanya janji, tatapan mata yang penuh ketulusan, dan restu dari pemimpin kampung. "Nadia," ucap Ardan dengan suara dalam dan mantap. "Di hadapan seluruh kampung dan leluhur kami, aku berjanji akan melindungimu, menghormatimu, dan mencintaimu tanpa syarat selamanya." Nadia menahan napas. Air mata menggenang bukan karena sedih, tetapi karena hal yang tidak pernah ia bayangkan akan terjadi dalam hidupnya. "Ardan, aku berjanji akan menghargai kepercayaanmu dan menjaga ikatan ini dengan sepenuh hatiku." Ketika kedua tangan mereka disatukan, cahaya keemasan muncul lagi, jauh lebih terang daripada sebelumnya, membungkus mereka dalam lingkaran bersinar. Semua orang menunduk hormat, dan musik sakral mulai dimainkan. Malam itu, Nadia resmi menjadi bagian dari dunia bunian. Ia tidak lagi sendirian. Setelah upacara selesai, pasangan itu dibawa ke sebuah rumah indah di tepi danau jernih yang memantulkan cahaya bulan dengan sempurna. Rumah itu dibangun dari kayu halus berwarna coklat kemerahan dengan ukiran halus di setiap sudutnya. Ardan membuka pintu dan mempersilahkan Nadia masuk. "Mulai malam ini adalah rumah kita," katanya perlahan. "Tidak ada yang boleh menyentuhmu atau menyakitimu lagi. Kau aman di sini." Nadia memandangi interior rumah yang hangat dan tenang. Perabotannya sederhana tetapi sangat indah dan elegan. Ia menyentuh permukaan meja kayu halus, rasanya seperti menyentuh air, lembut dan bersih. Namun di antara keindahan itu, Nadia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ada semacam energi yang memenuhi ruangan, menekan namun tidak menyakitkan. Seperti ada sesuatu yang bersembunyi, menunggu. Ia berbalik menatap Ardan, yang kini wajahnya tampak lebih serius. "Nadia, ada hal yang harus aku katakan sebelum kita memulai hidup baru." Degupan jantung Nadia kembali meningkat. Apa itu?" Ardan menarik napas panjang. Suaranya berubah menjadi rendah dan berat. "Menikah denganku berarti menerima lebih dari sekedar cinta. Ada tanggung jawab besar yang harus kau pikul. Dunia ini memiliki aturan yang tidak boleh dilanggar, dan semuanya akan berkaitan denganmu mulai sekarang." Nadia menelan ludah, tengkuknya merinding. Ardan menatapnya dengan mata yang tajam namun penuh rasa sayang. "Nadia, darahmu bukan darah biasa. Kau memiliki garis keturunan yang terhubung dengan dunia kami. Kau bukan sekedar manusia." Nadia terpaku, wajahnya pucat seketika. "Apa maksudmu? Aku bukan manusia." Ardan menggeleng pelan. "Kau manusia, tapi nenek buyutmu bukan." Keheningan panjang menggantung di udara. "Dalam dirimu mengalir darah bunian yang sangat kuat. Itulah sebabnya kami bisa melihatmu ketika dunia manusia mengabaikanmu. Dan itulah alasan mengapa kau bisa memasuki kampung ini dengan selamat." Nadia menggigit bibirnya keras, merasa lututnya melemas. Seluruh hidupnya berubah dalam hitungan jam. Dan kini, rahasia besar itu menunggu untuk diungkap. Mulai detik ini, Ardan berkata dengan suara pelan namun tegas,
Nasib buah dunia bergantung padamu. Nadia tersentak. Apa maksudmu? Apa yang akan terjadi? Ardan menatapnya dengan mata penuh beban. Ada ancaman besar yang sedang menuju kampung ini, dan hanya kau yang bisa menghentikannya. Hening. Napas Nadia tersegak. Apa ancaman itu? Ardan memejamkan mata pelan. Manusia. Langkah-langkah kami menyusuri jalan hutan malam itu terasa seperti berjalan melewati dua dunia. Angin yang biasanya dingin kini terasa hangat dan menenangkan. Cahaya putih yang memandu perjalanan kami perlahan semakin terang, namun tidak menyilaukan. Hutan yang gelap seakan membuka jalannya sendiri. Pohon-pohon bergerak pelan seperti menunduk memberi hormat kepada rombongan kaum Unian. Aku masih memegang tangan Ardan. Jantungku berdetak cepat, bukan lagi karena takut, melainkan tidak percaya bahwa semua ini benar-benar terjadi. Setelah bertahun-tahun hidup dalam kesepian dan perlakuan buruk, malam ini aku melangkah menuju sesuatu yang sama sekali tidak pernah kubayangkan. Saat melewati batas antara hutan dan lembah yang tersembunyi, cahaya besar terbuka, seperti gapura yang memisahkan dua dimensi. Aku bisa melihat sebuah desa yang sangat indah. Rumah-rumah besar terbuat dari kayu bercahaya lembut. Sungai bening mengalir dengan air yang berpendar seperti emas cair. Pepohonan tinggi berbuah cahaya, dan jalan setapak dipenuhi bunga-bunga yang tidak pernah kulihat seumur hidupku. Ayu, Ardan berkata lembut, "Selamat datang di kampung Bunian." Aku tidak sanggup berkata apa-apa. Air mataku mengalir tanpa kusadari. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya aku merasa diterima dan dianggap berarti. Penduduk kampung Bunian berkumpul menyambut kami. Tidak ada sorakan, tapi ada senyum hangat dan tatapan penuh penghormatan. Seorang wanita paruh baya datang menghampiriku, menyentuh pipiku dengan tangannya yang dingin namun lembut. "Kasihan sekali kamu, anakku. Kau telah melewati luka yang terlalu berat bagi usia sesedikit itu. Tapi di sini tidak ada yang akan menyakitimu lagi. Aku tidak mengenalnya, tapi aku merasakan kasih sayang seorang ibu, sesuatu yang tidak pernah kumiliki sebelumnya." Aku menahan tangis dengan susah payah. Kemudian Ardan berdiri di tengah lingkaran penduduk Bunian, lalu berbicara lantang dan jelas. Suaranya bergetar dengan perasaan yang dalam. "Saudara-saudara sekampungku, malam ini aku mempersembahkan seseorang yang aku pilih bukan karena garis nasab, bukan karena kekuasaan, bukan karena keindahan rupa, tapi karena hatinya. Ia gadis manusia yang telah menanggung kesakitan tanpa pernah membalas kebencian dengan kebencian. Ia pantas mendapatkan dunia yang lebih baik." Semua orang menunduk hormat. Aku menutup mulut menahan air mata. Lalu pria tua yang sebelumnya muncul di hutan melangkah maju. Ia membawa semangkuk air bening berpendar cahaya. "Ayu, kau harus memilih dengan hatimu. Jika kau meminum air ini, kau akan menjadi bagian dari kami dan hidup selamanya di dunia Bunian. Kau tidak akan menua, tidak akan tersakiti lagi, dan akan hidup berdampingan dengan Ardan." Aku terdiam, menatap mangkuk itu. Tangan Ardan menggenggam jemariku, hangat dan menenangkan. "Tapi ingat satu hal," lanjut pria tua itu. "Jika kau memilih ini, kau tidak akan bisa kembali lagi ke dunia manusia. Tidak untuk selamanya." Suasana hening seketika. Bahkan angin berhenti berhembus. Dalam hatiku bayangan masa lalu muncul satu persatu. Wajah pamanku yang dipenuhi kebencian, hari-hari penuh kerja paksa, kelaparan, ketakutan, penghinaan, dan malam-malam tanpa harapan.
tanpa keluarga, tanpa cinta. Lalu aku melihat Ardan, satu-satunya orang yang pernah memandangku bukan sebagai beban, tapi sebagai manusia yang pantas dicintai. Air mata menetes pelan dari mataku. Aku tidak punya siapapun di dunia manusia. Aku hanya punya seseorang yang rela mempertaruhkan segalanya untuk melindungiku. Kalau aku kembali ke sana, aku hanya kembali pada kehancuran. Aku menghela nafas panjang, lalu memandang Ardan dalam-dalam. Dan di sini, aku merasa untuk pertama kalinya, aku punya rumah. Dengan tangan gemetar, aku mengambil mangkuk itu. Cahaya di sekeliling kami semakin kuat, berputar seperti pusaran angin lembut. Aku menutup mata dan meminum airnya sampai tetes terakhir. Tiba-tiba cahaya besar menyelimuti tubuhku. Rasanya seperti seluruh luka masa laluku ditarik keluar dan hilang. Tubuhku melayang pelan, ringan seperti kapas. Ketika cahaya mereda, aku melihat tubuhku berubah. Tidak lagi pucat dan penuh bekas kekerasan, tapi bersinar lembut seperti mereka. Ardan menatapku dengan senyum penuh haru. Ayu, sekarang kau adalah istriku. Aku tersenyum untuk pertama kalinya dari hati yang benar-benar utuh. Dan penduduk Bunian mengangkat tangan mereka bersama, cahaya memenuhi seluruh desa. Selebrasi yang tidak berisik, tapi paling indah yang pernah kulihat. Di dunia manusia, pamanku hilang tanpa jejak malam itu. Rumah tua tempat aku tinggal kini terbengkalai, tidak pernah lagi berpenghuni. Mereka bilang aku hilang di hutan dan tidak pernah ditemukan. Tapi sebagian orang bersumpah pernah melihat sosok perempuan cantik berbaju putih berjalan di tepi hutan bersama seorang pria tampan yang tidak pernah mereka kenali. Konon katanya, setiap malam bulan purnama, angin membawa suara lembut. Terima kasih telah menyelamatkanku. Dan hanya orang yang berhati baik yang bisa mendengarnya. Malam itu terasa sangat panjang. Angin yang biasanya berhembus lembut, kini berputar kencang seperti badai kecil. Suara jeritan pamanku berubah menjadi raungan tak jelas, seolah ada ribuan suara lain bergema bersamaan. Aku memejamkan mata kuat-kuat. Tubuhku bergetar hebat, sementara Ardan berdiri di depanku, menghadang pamanku yang terus meronta ingin mendekat. Ketika akhirnya aku kembali membuka mata, aku melihat tubuh pamanku melayang beberapa sentimeter dari tanah, terangkat oleh sesuatu yang tidak terlihat. Suaranya berubah menjadi parau, penuh ketakutan. Aku bisa merasakan hawa dingin menusuk tulang, seperti berada di dasar gua yang dalam. Ardan menatap pamanku, matanya berubah menjadi putih seluruhnya, membuatku gemetar, tapi juga anehnya terasa aman. Aku beri kau dua pilihan. Suara Ardan bergema, tidak lagi seperti manusia, melainkan seperti ratusan suara yang berbicara bersamaan. Pergi dengan tenang malam ini, atau kau akan hilang dan tak seorang pun akan tahu tempat jasadmu berada. Pamanku meraung, tangannya terentang, tubuhnya bergetar tak terkendali. Dia milik keluargaku, dia pembawa sial, dia... Suara itu terputus karena pamanku terlempar keras ke tanah, seperti ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Aku menjerit, menutup mulutku dengan kedua tangan. Darah keluar dari pelipis pamanku, namun ia bangun kembali dengan cepat, berusaha melarikan diri. Tanpa menoleh, ia berlari ke hutan, terhuyung-huyung, lenyap dalam kegelapan tanpa cahaya. Hening, sunyi yang memekakkan telinga. Aku berdiri terpaku, nafasku tersengal. Ardan lalu menoleh, kali ini tatapannya kembali seperti manusia, lembut dan penuh kekhawatiran. Ia perlahan mendekat, meraih bahuku. Maaf kalau kau harus melihat itu. Aku tidak ingin menyakitimu atau membuatmu takut, tapi aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti orang yang aku pilih. Aku menelan ludah, suaraku bergetar.
Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang barusan itu? Ia menunduk sejenak lalu berkata pelan, "Aku sudah terlalu lama menahan diri agar tidak terlihat. Tapi malam ini semuanya harus terbuka. Kamu berhak tahu siapa aku sebenarnya." Aku memandangnya, menanti dengan jantung yang berdegup keras. Ardan mengambil napas panjang, lalu mengatakan sesuatu yang membuat kakiku lemas tak mampu menahan tubuhku. "Aku bukan manusia, Ayu. Aku berasal dari kaum bunian, tapi aku hidup di dekat manusia untuk melindungi tempat ini dari orang-orang yang merusaknya. Selama 2 tahun terakhir, aku sudah memperhatikanmu, melihat bagaimana hidupmu diperlakukan oleh orang-orang yang seharusnya menjaga dan menyayangimu. Dadaku terasa panas, bergemuruh dengan emosi yang campur aduk, takut, marah, terharu, bingung dalam satu waktu. Air mata menetes tanpa sadar. Jadi, semua yang terjadi ini karena aku akan kau bawa ke tempatmu. Suaraku pecah. Ardan menggeleng pelan. "Tidak, Ayu, aku tidak memaksamu. Kau bebas memilih. Tapi sejak aku melihatmu menangis setiap malam di bawah jendela rumahmu, aku bersumpah akan menjagamu. Dan kalau kau bersedia, aku ingin memintamu menjadi pendampingku, menjadi istriku." Aku terdiam, rasanya seperti dunia berhenti bergerak. Pernahkah aku membayangkan seseorang menginginkanku, menghargai keberadaanku? Tidak pernah. Di dunia manusia, aku hanya dianggap beban. Tapi malam itu, seseorang memintaku menjadi sesuatu yang jauh lebih berharga. Aku tidak tahu harus menjawab apa, gumamku pelan. Ardan tersenyum kecil, lembut seperti cahaya lilin. "Tak perlu terburu-buru. Kau bisa memikirkannya. Tapi mulai malam ini, kau tinggal bersamaku dulu. Tempat ini tidak aman lagi untukmu." Tidak, langit di atas kami berpendar lembut. Bukan cahaya lampu, melainkan cahaya putih pucat seperti rembulan yang turun menyentuh tanah. Dari arah hutan terdengar langkah-langkah yang teratur. Bukan 1, bukan 2, tapi puluhan. Sosok-sosok tinggi, wajah dan tubuhnya seperti manusia, namun lebih anggun. Pakaiannya putih bersih, mata mereka memancarkan keteduhan sekaligus kekuatan. Mereka berhenti di belakang Ardan. Salah satu dari mereka, seorang pria tua dengan rambut panjang putih, berkata pelan namun tegas, "Waktunya membawa gadis itu. Dunia manusia sudah tidak menginginkannya, tapi kami akan menerimanya." Aku menatap mereka, mulutku bergemetar. "Siapa kalian?" Pria tua itu tersenyum. "Kami dari kampung bunian. Dan malam ini perjalananmu dimulai." Aku menoleh ke rumah tua yang selama ini menjadi nerakaku. Gelap, kosong, tidak ada lagi alasan untuk bertahan di sana. Pelan-pelan aku mengangguk, dan langkahku berubah selamanya.